Minimal ya 1 bulan Ramadan ini, minimal 1 bulan Ramadan ini. Seperti saudara ya, ketika masuk satu tempat, satu acara pelatihan training, saudara dianjurkan untuk tidak makan sambal selama training itu, minimal tidak makan sambal, karena nanti endingnya saudara dididik untuk tidak pernah makan sambal selama-lamanya. Yuk minimal selama training itu jangan sampai makan sambal. Ini puasa, masih puasa lagi puasa ngerumpi ngomongin orang, seneng banget. Ya jangan ngomong nanti selepas puasa penyakit itu hilang. Lah boro-boro lagi puasa masih doyan, lagi puasa pikiran kotor, pikiran jelek ke orang, ke saudara, ke tetangga, ke teman. Apalagi nanti setelah puasa udah hilang. Maka lebaran bagi dia maknanya apa? Lubaran. Lebaran dia maknanya apa? Lubaran. Saudara tahu lubaran? Tahu lubaran? Nah itulah lubaran. Dadah, bye-bye. Mulai ke masjid gak pernah datang lagi, qiyamul lail, qiyamul Ramadan gak pernah dilakukan lagi, baca Quran sebongbongnya, semaunya. Apalagi kalau yang lain-lain tadi yang bersifat tadi akhlak, adab, gitu ya. Ini mah apa lagi? Wong Ramadan saja puasa sambil puasa. Yang konon mulut orang puasa itu di hadapan Allah lebih harum daripada bau misik, begitu ya? Tapi kita lebih bau daripada bau bangke, ngono. Sebab gak ada upah. Ansih, praktis kita hanya bisa menahan makan dan minum saja. Lebihnya enggak ngaruh. Jadi spiritualitas puasa itu nihil. Padahal Allah jelas-jelas dalam hadis Muslim sampaikan, demi Allah, demi zat dalam diriku yang kekuasaanku tidak ada batas, kata Allah, aku tak butuh dengan puasa si fulan, menahan makan dan minumnya si fulan, tidak berhubungan bersama dengan istrinya si fulan, tapi dia tak meninggalkan apa-apa yang kotor dari mulut dan hatinya. Allah tak butuh itu. Allah tak butuh puasa macam itu. Puasa yang orang hanya sekedar nahan makan, minum, berhubungan badan bagi suami istri di siang hari, tak butuh. Allah hanya berharap Ramadan ini kita benar-benar teringatkan dan terdidik untuk supaya bisa berubah. Minimal selama Ramadan ini, minimal akhi, ukhti, saudaraku, teman-temanku sekalian. Yuk syukur-syukur nanti ada efeknya. Setelah Ramadan mampu bertahan kebiasaan baik ini. Sampai kapan? Sampai nanti kita sudah tidak kuat lagi untuk menahan mulut berkata tentang orang lain. 11 bulan kemudian lalu Allah pertemukan lagi dengan madrasah Ramadan di tahun yang akan datang. Bukankah itu yang Allah mau? Lalu kenapa pula kita masih latah gitu loh? Sampai-sampai kadang-kadang saya ngeri, ngenes, nelangsa gimana sih ya ngomonginnya, campur aduk lah Bapak, rekan-rekan sekalian. Coba antum perhatikan fenomena Ramadan kalau sore hari. Apa? Sibuknya minta ampun. Jalan protokol di Masjid penuh sesak dengan orang. Ya. Syiarnya bagus tak? Bagus. Enggak apa-apa. Tapi sok kadang-kadang diperhatikan, ya Allah. Jadi ya umumnya orang kalau Ramadan itu makan hanya 2 kali tadi. Saudara makan 2 kali, 5 kali kalau Ramadan? 2 kali, 5 kali? 2 kali lah, 2 kali buka sahur udah segitu. Logisnya budget Ramadan tuh murah ya gak? Murah, jujur jawab ke saya, mukanya polos saja nggak usah dikarang-karang. Lebih murah, lebih mahal Ramadan tuh? Lebih murah, lebih mahal? Lurah mahal? Mahal. Coba ini aja lah hasil ngaji kita sekarang. Coba ditelaah, ditafakuri, jani apa sih buat mahal itu apa? Makan 2 kali sehari. Ya nun sewu, yang biasa ngopi yo nggak ngopi, siang hari mampir ke warung teh yang nggak juga, yang biasa ngerokok udah dia juga enggak gitu loh. Mustinya lebih efisien, lebih murah, budgetnya diturunin ya. Faktanya enggak kita mah. Ustaz sama ya Ustaz. Coba masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Antum baca kitab At-Targhib wa Tarhib Ibnul Jauzi.
Kata beliau, sebab mental ibadah kita masih satu. Napa itu? Tufuliyah. Napa? Tufuliyah. Napa? Tufuliyah. Aktif lo. Apa itu? Kanak-kanak. Ya, ada ya nisbatnya, ya sifatnya. Tufuliyah berarti kekanak-kanakan. Mana buktinya? Lalu jujur aja. Antum bisa mahal, kita bisa belanja buka lebih baik makanannya, sebab ada unsur tufuliyahnya. Apa itu? Ya nun sewu, balas dendam. Jujur dah, lo masak dari pagi nggak makan, nanti makan sama sambal toh. Iya dah, benar dah. Nah itu, makanya harus serba ada. Umur 15 sama 51 tahun nggak ada beda. Lewat tukang rujak cendol dibeli, rujaknya bukan orangnya. Ya, ada tukang cilok dibeli cilok. Alasannya buat buka nanti. Gitu buka, satu meja penuh makanan. Makanan takjil udah macam-macam. Dawet ayu ada, rujak kolak ada, korma ada, ya. Es buah ada, apa banyak. Sampai-sampai bingung sendiri mau makan yang mana dulu ini. Dua kesunahan dalam agama menyegerakan berbuka, tasjilut ta'jil ya, atau ta'jilul iftar. Yang kedua apa? Ta'khirus sahur, mempercepat berbuka. Yang kedua mengakhirkan sahur. Kalimat mempercepat terbuka itu kita seringkali tafsirnya beda ya. Tafsir kita dengan tafsir Nabi beda. Kalau kita tafsir mempercepat berbuka itu mempercepat makan. Begitu buka langsung makan apa saja dimakan. Itu kalau saya begitu Ustaz Jasmani, begitu saya makan. Padahal Nabi hanya mengatakan apa? Ta'jilul fitr, percepat berbuka. Maknanya jangan ditunggu-tunggu, jangan dilama-lama. Hebatnya lagi Nabi mencontohkan ke kita, buka itu cukup dengan dua varian, air putih atau yang kedua kurma. Ngono loh. Saya air putih nomor kurma itu nomor ketujuh. Makanya Kang Nono puasa bukannya makin kurus, yang ada makin lintuh. Budgeting membengkak, badan lebih membengkak. Ini repot. Nabi itu mempercepat berbuka. Satu gelas air putih pada umumnya atau air yang dihangatkan, celupkan kurma, biarkan 1 jam 2 jam, sebutlah air kurma. Itu yang paling bagus. Setelah itu biasa Nabi mengambil kurma 1, 3, 5, 7 sampai 9 pada maksimalnya. Kurma kering, kan rutab, tapi tamr. Kurma itu kan dua dalam bahasa Arab, ada tamr, ada rutab. Ini tamr, kurma kering. Dikupas, buang bijinya, masukin ke air, main. Kemudian dikepah cara orang Sunda, disepah, ya. Sepadu bahasa Indonesianya apa lagi? Ya, pokoknya dikepah aja. Cok dimasukin, kemudian disepah. Mut. Nah, betul di mut Ustaz. Tuh. Tapi kenapa ke kita kurmanya kok jadi macam-macam? Kurmanya jadi cendol, kurmanya jadi kolak gitu. Kurmanya jadi es buah, es macam-macam itu. Ada yang berkata ke saya, lah itu kan persoalan budaya dan kebiasaan lah Ustaz. Mana ada dulu, kalau di zaman Nabi ada cendol, barangkali Nabi juga sama cendol. Ini maaf, biasanya pertanyaan ini kalangan lahir dari kalangan Bani Israel biasanya. Kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Banyak nanya tapi nihil amal kira-kira gitu. Iyalah, kalau di zaman Nabi dulu sudah ada itu es pisang hijau, ya Nabi juga pakai es pisang hijau waktu itu. Coba antum perhatikan. Nabi berbuka dengan sesuatu yang sedikit, hanya sekedar membasahi, mengganti sedikit dari nutrisi yang tertinggal saat buka. Karena ternyata manfaatnya luar biasa. Saya selalu merasakan hal yang beda ketika berbuka langsung makan porsi banyak
dengan hanya sekedar mengisi dasar perut saja, dasar usus, dasar lambung. Itu beda sekali Bapak. Yang paling kerasa ketika antum tarawih, wes beda banget. Isilah separuh, sepertiga atau full tank perut, bawa tarawih, selimbung. Jangan di bawah juz 24, juz 30 dikasih abasa saja, dikasih sabbihisma saja ala-ala, wes makruh. Ngancam-ngancam ke imam, itu wong oleng kayak gini. Buka puasa matanya nanar kayak orang kesetanan, dilihat semuanya. Itu ceritanya mah takjil, tapi takjil kok mangkok, semangkok, 2 mangkok, kan lucu. Ada orang baru muqaddimah saja sudah 2 mangkok. Itu lalu bagaimana dengan isinya, temenannya gitu. Makanya disinilah pintu mula kita dapat malapetaka. Ikhwan, tak pernah setan itu menjerumuskan manusia dari perkara yang haram, tak pernah. Saya maaf berulang-ulang kali ini sampaikan ya. Bermula langkah setan itu selalu bermula dari hal-hal yang mubah. Napa? Mubah, halal. Saya tanya, buka puasa mubah? Mubah, halal, halal. Tapi dari situlah mula-mula jebakan setan ada. Makan gak kontrol karena balas dendam tadi, buahnya sudah banyak. Bisikan kedua datang, ngantuk, ngantuk, ngantuk ya? Ngantuk mah nggak apa-apa. Isya mah sampai 2:30 gesah kok. Ya, itu santri lebih bisa berhujah, berdalil, berargumentasi, nggak apa-apa. Pokoknya sebelum terbit fajar shadiq itu masih waktu isya. Tahajud, qiyam Ramadan, Nabi 3 malam saja berjamaah. Jadi antum nggak usah ke masjid, kamu nggak usah ke masjid, nggak usah. Rumah baik, rumah baik. Tadi kan seharian ibadah, cukup itu buat bekal nanti di akhirat. Sekarang mah tiduran aja dulu lah. Tidur, botong bungkang, pinuh, ngantuk, care, tidur. Tuh, mula-mula kecelakaan ini dari mana? Buka puasa, makan tadi mubah. Nggak langsung dia meninggalkan sholat, enggak. Ya, enggak langsung bablas ketiduran juga enggak. Itu tadi mula-mulanya di situ. Maka ikhwan sekalian, yuk perhatikan hal seperti ini. Terakhir saya sampaikan tentang konsentrasi Ramadan, 3 bagian itu tolong kita perhatikan. 1, Ramadan mendidik roh kita lebih baik lagi. Tadi karena sengaja dimusimkan ketika Ramadan itu musim ibadah, maka roh kita dengan sendirinya akan terbang. Makanya nikmati pada Ramadan itu ya. Dinikmati, puasanya yuk dinikmati, baca Qur'annya dinikmati, tarawihnya dinikmati juga, dinikmati tarawihnya. Ini saya tidak tahu di masjid kita ini masjid mana saja yang punya target khatam 1 juz minimal sekali tarawih. Ada enggak? Masih kita yang sekali tarawih 1 juz ada enggak? Ada. Nah, istiqomah aja ya. Gitu. Gitu San. Atau istiqomah juz 30 gitu ya. Sebenarnya bukan nggak bisa, bukan. Karena saya istiqomah aja gitu. Nggak boleh pindah-pindah. Gitu ya. Gitu ya Kak. Nah, nggak boleh pindah-pindah. Pindah-pindah nggak jelas kan, nggak istiqomah namanya. Mulanya ya mending istiqomah. Baterai habis bangsa. Begitu kira-kira. Maka spiritualitas ini yang sedang dibangun oleh Ramadan. Hassasiyah, sensitivitas kita dalam ibadah, khusyuknya lagi dibangun oleh Allah Ta'ala lewat Ramadan ini. Ya minimal sekarang salat lebih usul lah. Mikirin apa lagi? Salat duhur, salat asar, mikirin apa Pak? Mikirin apa? Mikiran makan siang enggak?
Pikiran ngopi enggak. Mestinya ya lebih khusyuk lah. Mestinya lebih khusyuk, mestinya. Yang kedua, Ramadan itu membangun akli, ya, tarbiyatul akli wal fikri. Asupan akal, asukan fikrah kita dibangun, ilmu. Karena makanan akal itu ya satu, ilmu. Mulanya kalau Ramadan banyak pengajian ya wajar. Kalau Ramadan banyak kajian ya wajar. Di bulan lain kita hampir-hampir nggak pernah begini. Jarang kita melakukan hal yang seperti ini. Tapi Ramadan sering. Ya memang tempatnya, momennya Ramadan itu ngecas ilmu, ngecas akal kita. Penting tak Ustaz? Oh penting. Seperti pentingnya menata hati, menata akal pun ya penting. Bahwa yang paling fondasi dalam kehidupan kita sebagai muslim ialah hati, betul. Jangan sampai hati kita kemudian tak mendapatkan nutrisi apapun selama Ramadan. Kondisi hati kita mesti sahih, mesti sehat. Saudaraku sekalian, mohon maaf, coba perhatikan ini jari saya. Kata ulama-ulama yang konsen di bidang tazkiyatun nufus. Napa tazkiyatun nufus? Mensucikan jiwa. Orang di sana menyebutnya tasawuf atau apapun itu namanya. Konon katanya hati manusia itu 3 tipikalnya, macamnya. Ada qalbun sahih, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Qalbun sahih, qalbun marid, qalbun mayyit. Hati yang sehat, hati yang sakit, jiwa yang mati, hati yang mati. Hati jiwa yang hidup, yang sehat, itu salah satunya. Ada hassasiyah, sensitivitas ibadahnya tinggi. Tekaup ngadenge Allah, itu teh langsung ngagebiar hatena gitu kan. Makanya begitu kan ayatnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bila diperdengarkan di telinganya tentang nama Allah maka bergetar hatinya. Dibacakan ayat Allah kepada dia, tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, inilah yang dimaksud dengan tarbiyatur ruh. Lebih sabar. Konon katanya Ramadan itu mendidik kita sabar. Sabar sama nih. Ada yang bisa ngasih ke saya definisi sabar itu apa? Apa itu sabar? Ma huwa sabar? Sabar itu kalau di kita ya punya daya tahan gitu aja ya. Omongin orang tebal telinganya gitu. Nggak baperan gitu. Sabar. Maki-maki orang tahan, ya sabar gitu. Ini pun harus sabar ini. Pengennya marah-marah juga ini. Ini panitianya gimana ini? Tapi ya sabar gitu. Udah kepalang sabar ya sabar. Saudaraku, sabar itu kata Al-Ghazali habsun nafsi amma la yarda ibtigha'a mardatillah. Itulah sabar. Kemampuan menahan, mengendalikan jiwa diri untuk tidak sampai melakukan hal yang dilarang Allah. Itu namanya apa? Sabar. Napa? Habsun nafsi amma la yarda ibtigha'a mardatillah. Kemampuan memanage, menahan, mengendalikan diri. Pada intinya itu, kemampuan mengendalikan diri, menahan amarah saat kita dihadapkan dengan satu tantangan. Itulah yang disebut dengan sabar. Makanya sabar itu tidak selalu pasif, diam, ya enggak gitu. Tiba-tiba ditempelin orang, diam, sabar. Lain, on.
Bukan, sabar itu bukan pasif. Oh sabar diam, tampar pipi kanan kasih pipi kiri, lain sabar betul, bodoh ngarana. Ya, sabar itu tidak selalu begitu. Sabar itu kemampuan mengendalikan diri saat dihadapkan dengan satu masalah, tenang. Makanya hasil dari sabar apa? Itminan, tenang, ya. Tumna, tenang, hidupnya tenang, nggak gerasah gerusuh. Apa-apa nih kudu sekarang, apa-apa nih harus sekarang, apa-apa nih harus segini dan seterusnya. Nah, ya sabar itu ya sabar, tenang. Buah samrah sabar itu ya tenang. Dan ini adalah didikan Ramadan. Makanya ada yang mengatakan Ramadan itu syahrus sabri, bulan sabar. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita juga tentang konsep raja. Raja, apa? Berharap penuh kepada Allah. Berharap penuh kepada Allah. Saudara yakin puasa kita ini diterima? Yakin, ya kan? Oleh sebab yakin itulah saya pokoknya sekuat mungkin harus bisa puasa, ya kan? Puasa. Walaupun sekedar meninggalkan makan minum, pokoknya yakin Allah terima puasa saya. Terlepas nilainya mau 5, mau 6, mau 7, mau 8, terserah Allah lah. Yang pasti puasa saya diterima. 3, ini masih dalam hal spiritualitas, jiwa, iman kita. Yang ketiga, puasa mendidik kita tawakal, bergantung semata-mata kepada Allah. Gantung. Dalam kajian ilmu tazkiyah, tawakal itu apa? I'timadul 'abdi 'ala Allah ma'a au ba'dal kasbi. Bergantungnya seseorang kepada Allah sedang atau saat atau setelah berusaha kasab. Itu namanya apa? Tawakal. Tapi dalam konsep amal, tawakal itu menyerahkan total sepenuhnya kepada Allah. Monggo lah ya Allah, aku mah biasa bisa puasanya dengan segini-gininya gitu ya. Monggo ya Allah, saya mah biasa puasanya kayak gini, baru kayak gini lah, baru bisa ninggalin makan minum itu aja lah. Sedangkan ngomongin orang, maksiat lidah, maksiat mata, maksiat hidung, maksiat telinga, maksiat tangan, kaki, hati mah belum ya Allah. Ini mah baru bisa naon? Baru bisa meninggalkan makan minum ngumpul lah. Mangga ya Allah, mangga sakitu ayana kira-kira gitu ya. Segitu adanya. Gitu. Yang ketiga, ajaran spiritualitas puasa itu apa? Jujur, jujur, sidik, jujur. Nah, saudara sekarang tadi sebelum berangkat ke sini ada yang ngumpet dulu ke kamar mandi bawa roti. Oh betul. Nah, ada yang ke kamar mandi tadi ngopi dulu ada. Bisa saudara lakukan sebenarnya? Oh bisa banget. Lapar masuk aja kamar mandi atau kamar tidur sana, kunci dari luar, dari dalam. Makan aja di dalam sepuasnya. Habis itu dilapin bibirnya, ben kelihatan kering gitu. Orang mengira kita puasa, sangat mungkin. Persoalannya kenapa tidak kita lakukan? Sebab kita sedang belajar jujur kepada Allah. Hati kecil kita mengatakan, andai pun orang tidak melihat, saya percaya Allah melihat, mengawasi. Itu konsep spiritual, ajaran spiritual puasa. Kalau ini ada, membekas, kita mampu istifadah, mengambil faidah dari Ramadan, selepas Ramadan jadi orang jujur semua. Indonesia luar biasa hebatnya. Jujur. Ini saudara banyak jujur tuh banyak bohong, ini pura-pura nih. Ini puasa tuh ngajarin kita jujur. Ya, jujur. Itu isi HP jujur semua tuh. WA-nya jujur enggak?
Atau ada yang biasa masih menghapus pesan sebelum balik ke rumah? Ada yang biasa tiap hari update ganti pin HP ada? Jujur, ajaran Ramadan itu warisannya salah satunya apa? Jujur. Dah banyak sebenarnya. Yang terakhir, yang keempat, saya sampaikan aja 4 atau 5 lah. Masih banyak sebenarnya. Ramadan mengajarkan kita tentang quwwatul azmi, kuatnya azam, kuatnya cita-cita, kuatnya harapan nih Pak ya. Harapan kuat banget. Puasa itu satu-satunya ibadah yang bisa membentuk manusia menjadi orang yang kuat azamnya, tekadnya, harapannya. Luar biasa. Ini saya perihnya dari pagi tadi, sudah bangun tidur aja udah perih. Habis ngajar anak-anak perih tadi. Tapi dah kudu buka make heula Ustaz ya gitu. Ya. Kuat, sebab azam kita tinggi, sebab azam kita ada. Mulane mukmin ketika di tempat Ramadan itu menjadi pribadi yang kuat. Coba saudaraku sekalian perhatikan sirah. Dalam Ramadan itu terjadi 2 peristiwa besar dalam agama kita. Satu, Badarul Kubra, perang Badar besar, itu terjadi bulan Ramadan. Yang kedua, Fathul Makkah, foto Makkah, itu pun terjadi di bulan Ramadan. Karena memang Ramadan itu mendidik orang punya cita-cita kuat, azam. Pokoknya apapun yang terjadi di pagi dan siang ini, saya nanti puasa sampai sore nanti. Jam 4 Ustaz. Nah, jam 6. Saya dulu puasa kecil kan sampai jam 4 Ustaz. Di kampung saya dulu kiai juga yang ngajarin loh. Ya nun sewu, kakek saya dari ibu itu kan katanya kiainya di kampung gitu ya, karena satu-satunya lulusan pondok. Heran saya, dia ngajarinya kalau sahur itu jam 1 jam 2 kamu no. Jam 1 jam 2 malam. Itu jam 2 tuh berasa kesiangan banget itu. Wah. Saya kan belum tua-tua. 40 sekian lah umur. Tapi merasakan di ujung barang itu dulu, ya Allah karim, nggak ada listrik, nggak ada apa-apa tah, nggak ada. Pokoknya bangun itu dari jam 12, ibu masak di dapur, mbah masak di dapur itu mulai jam 12-nya mulai masak, kan pakai tunggu masaknya. Itu jam 1 itu sudah makan sahur, itu dibangunin sama si mbah itu, dak salaur dak, madang sama gitu. Sahur jam 1. Nanti jam 4 suruh buka. Udah baruka, cina baruka, buka. Tah ajaran dari mana? Saya nggak tahu warisan dari pondok atau ijtihad pribadinya gitu. Tuh. Kuat azam. Makanya orang dulu bisa perang Badar Kubro. Saya tidak bisa membayangkan hari ini. Kalau Kang Udin di SMK menginstruksikan seluruh guru SMK, mari kita perang sekarang. Kemana Ustaz? Ke Purbalingga gitu. Ada yang berangkat nggak gitu? Badar Kubra itu terjadi di bulan Ramadan. Pak Saiful Anam menginstruksikan semua kaum dan semua pekerjanya dan semua masyarakat persyarikatan Muhammadiyah Majenang, pokoknya kita harus jalan kaki ke Sidarja. Gitu. Bisa membayangkan siapa yang mau berangkat? Ada Nabi, sahabat perang. Badar Kubra. Yang kedua, foto Mekah, berjalan dari Madinah ke Mekah itu terjadi mula-mula tanggal 19 Sya'ban, berakhir sampai Ramadan tanggal 16. Jalan kaki Ramadan. Belum ada MRT waktu itu seperti sekarang. Ya. Sekarang Makkah Madinah ditempuh 45 menit sampai, lama-lamanya 1,5 jam. Nah, dulu berhari-hari, berbulan-bulan berjalan, bukan kayak di Pahandiannya panas tinggal neduh ke bawah pohon kelapa, pohon mangga. Mangga kelapa di mana? Di gurun pasir sana ya.
Begitulah kuatnya azam, cita-cita ini dibentuk dengan Ramadan. Yang kedua, kekuatan akal kita itu pun dibentuk dengan Ramadan. Tadi saya sudah cerita, makanya Ramadan itu banyak taklim, banyak kajian. Kalau di kampung itu sore-sore itu ibu-ibu pada ngumpul tadarusan, ya enggak? Gitu. Nanti selepas sholat tarawih tadarusan lagi, kemudian mereka buka-buka 1-2 ayat dibacakan oleh salah satunya dan seterusnya. Kajian Jumatan, kajian mingguan, kajian apa segala macam lah. Musim, enggak apa-apa, bagus. Saudara kalau mau ikut, kalau enggak jangan nyinyir, gitu aja ya. Ini mau ikut enggak, nyinyir iya. Ya maaf, ini terlepas dari patut kurang patut, pantas atau kurang pantas, yang namanya amal itu nggak usah nyinyir. Seperti saudara lewatnya di jalan, ketemu tuh sama syair itu, ayakan apa saudara? Saya menyebutnya apa tuh? Yang di tengah jalan pakai drum itu apa itu namanya? Salatullah salamullah. Mangga ibu bapak yang lewat silakan. Kami mengharapkan infak dari bapak ibu saudara. Yang sudah ngasih terima kasih, moga selamat sampai tujuan. Yang nggak ngasih moga dijungkel gitu. Tuh ada yang kayak gitu dah. Saudara nggak usah nyinyir juga, ngopo juga bakun ngasih minta-minta ngemis-ngemis. Kalau ada tinggal kasih, kalau nggak mau ngasih mending diam, nggak usah. Ini penting, hal seperti ini. Nah ya, ngaji, udah ngaji. Yang ketiga, target Ramadan adalah terbiatul jasad, terbiatul badan, melatih fisik, mental sudah, spiritualnya sudah, tinggal fisiknya sekarang. Ya jujur saja memang kalau puasa itu lapar tak iya, tapi badan lebih enakan gitu aja, ya enggak? Lebih enakan. San sudah berkurang belum ini? Istiqomah. Enak tuh badan, enak, ya. Enak pokoknya, lebih sehat. Asal manajemen nabinya kita amalkan, insya Allah lebih sehat. Saya percaya hadis tentang sepertiga thuluth itu dhaif. Saya percaya itu. Ya, thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lirruh. Badan manusia itu terbelah 3 katanya. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Betul. Dan saya kalau ditanya Ustaz dhaif tak? Dhaif, betul. Tetapi etibar boleh kita ambil. Sejatinya kalau kita makan, minum itu memang harus ada manajemennya. Dan alhamdulillah puasa itu banyak-banyak memberikan pelajaran ke kita tentang pola makan, pola minum, ya enggak? Iya, makanya lebih enak badan itu, lebih segar. Masya Allah, lebih segar. Kita kalau di luar puasa kan susah memanage makan itu. Saya kadang sehari bisa 2 kali, sekali kadang, tapi kan waktu 5 kali sehari makan gitu. Gitu kan? Sini ngaji tempat ini, nanti habis ngaji di sini makan dah, makan. Pindah lagi ngaji, makan lagi nanti. 5 kali sehari pengajian, 5 kali makan nanti. Judulnya sih nyicipi, tapi nyicinya sepiring gitu. Ya, jadi 3 hal yang akan dibenahi Ramadan ini. Spiritualitas kita, iman jiwa kita, mesti harus kita rasakan ada sesuatu yang berubah. Lebih tenang, lebih sabar, lebih tawakal, lebih jujur, lebih apa lagi? Punya azam, punya cita-cita, punya keinginan. Yang kedua, Ramadan mendidik kita tentang fikrah, akal kita. Maka isi Ramadan itu dengan ilmu. Penting ilmu itu Bapak. Orang kalau tak punya ilmu, hidupnya ya bahaya aja lah. Amal saja kalau tanpa dasar ilmu katanya mardud ya. Wa kullu man ya'malu bighairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang beramal tanpa dasar ilmu maka amalnya ditolak. Dari sisi sikap, adab, orang yang kurang ilmu itu biasanya kurang adab. Ingat? Makanya dikatakan idza zada nadhra ar-rajuli ittasa. Orang itu kalau ilmunya bertambah, wawasannya luas. Kalau orang wawasannya luas, wa qalla ikhtalafan nas, akan sedikit menyelisihi orang lain. Maknanya apa di sini intinya? Jauh dari perasaan merasa paling benar. Itu ciri orang yang berilmu. Semakin berilmu, semakin merasa dirinya banyak salah, banyak bodoh.
Semakin jarang mengakses ilmu, akan semakin merasa sudah benar, sudah pintar, sudah tidak tahu ilmu, sudah tidak butuh ilmu, dan merasa dirinya lah yang paling baik. Itu ciri khasnya. Yang ketiga, Ramadan mendidik kita tentang perlunya kita memanage badan kita. Mesti harus sehat. Sing sehat semuanya, gitu. Sing sehat semuanya. Keluarga sing sehat semuanya. Ini sebentar lagi Lebaran. Kalau saya ditanya ingat Ramadan tuh Ustaz, ingat apa yang paling diingat Ramadan Ustaz? Lebaran. Cara orang kampung saya kan Lebaran tuh bada namanya, ya nggak? Bada. Ingat apanya kalau Ramadan? Ingat badanya. Dulu waktu kecil ingat angpaunya. Sekarang sudah nggak ada yang ngasih angpau lagi. Iya kan? Po 1.500, 1.500 kembali. Gitulah kira-kira. Inilah 3 bidikan Ramadan. Dan rekan-rekan sekalian, saya berharap kita harus memulai dari langkah kecil ini. Saya tidak mau kita hanya sekedar mendengar dengan telinga mata, tapi mintalah kepada Allah dibukakan mata hati kita untuk sedikit bisa merubah dan mengevaluasi apa-apa yang telah kita lakukan selama Ramadan ini. Dan yakini beberapa hari ke depan sisa dari Ramadan ini menjadi momen kita untuk merubah banyak hal tentang konsep ibadah kita kepada Allah, tentang kebiasaan cara beribadah kita kepada Allah, termasuk dalam merubah sikap kita. Ramadan mesti berbuah. Ramadan ini tak boleh menjadi Ramadan yang gagal. Adakah Ramadan yang gagal? Kata Nabi SAW, ialah Ramadan yang tak merubah apapun dalam diri manusia. Ramadan datang, Ramadan menghampiri, Ramadan dinikmati oleh si fulan, tapi Ramadan berlalu, sedikit pun tak bersisa dalam dirinya itu kebiasaan baiknya. Inilah Ramadan rugi namanya, Ramadan celaka. Maka tak boleh. Jamaah sekalian, rekan-rekan sekalian, sekali lagi moga-moga Allah Ta'ala memberikan kemudahan, pertolongan kepada kita semuanya, dan sisa Ramadan yang akan datang benar-benar menjadi pelengkap, penyempurna dari cara kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Itu saja barangkali, rasanya 1 jam lebih sudah, walaupun harus sabar tadi. Walaupun minggum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.